Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita masih bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 57, Inilah Hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik persekutuan Teruna yang kakak kasihi. Kita bertemu kembali dalam ibadah YMPT kita di Minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan suatu sukacita yang penuh ketika kami juga anak-anak Teruna-Mu boleh bersehati bersama di dalam ibadah YMPT kami di pagi hari ini. Bapak yang baik, saat ini kami hendak membaca dan hendak merenungkan firman-Mu. Berkati ya Bapa, agar kami bukan hanya boleh mendengar, tapi kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicara ya Tuhan, karena kami anak-anak Teruna-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya 2. Yesaya 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara bersama-sama. Kakak akan baca terang judulnya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Maranatha.
Adik-adik, kakak persilakan kita boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, adik-adik, kakak mau bagikan ke kalian ada sebuah video tentang kisah 4 lilin. Mari adik-adik kita saksikan secara bersama-sama. Video yang tadi kakak share ke kalian, coba kalian lihat latar belakangnya adik-adik. Itu latar belakangnya adalah sebuah tempat yang gelap. Ada kegelapan di sana adik-adik. Di sana juga ada sebuah lilin yang menyinari kegelapan tersebut. Adik-adik yang terkasih, kira-kira nih, kalau kakak bertanya ke kalian, pernah gak sih kalian berada di suatu tempat yang gelap? Tempat yang gelap ya adik-adik. Kakak yakin nih, kita semua, bahkan kakak sendiri, kita pernah mengalaminya. Contoh, misalnya ketika lagi malam, kemudian tiba-tiba mati lampu di rumah kita. Pasti adik-adik saat itu kalian mengalami yang namanya keterbatasan. Mungkin kalian lagi melakukan suatu aktivitas, lagi di kamar mandi, lagi nonton TV, lagi makan. Ketika itu mati lampu adik-adik, kalian sudah tidak bisa. Kalian pasti akan takut, khawatir. Apalagi kalau tidak ada alat penerangan di situ adik-adik. Tiba-tiba kita akan menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Jarak pandang kita menjadi terbatas. Adik-adik mau melangkah, kalian ragu-ragu, kalian was-was, khawatir, takut kesandung, takut merusak sesuatu adik-adik. Pikiran kita juga terbatas. Wah, kalau ada bunyi-bunyi, gimana ya? Udah kunci pintu belum? Udah gembok pagar belum? Nanti takutnya ada pencuri lagi masuk rumah dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti itulah yang bangsa Israel alami dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini.
Ketika Tuhan menyampaikan kepada Yesaya bahwa bangsa Israel ini hidup di dalam ketakutan, di dalam was-was akan masa depan mereka. Sebab ancaman bangsa yang besar itu ada di depan mata bangsa Israel. Dan rencana mereka untuk bersekutu dengan bangsa lain untuk mencari selamat itu juga bukan solusi. Firman Tuhan ingin mengingatkan bahwa keselamatan mereka itu bukan pada bangsa lain, bukan pula pada kekuatan manusia, tetapi keselamatan mereka ada pada Tuhan. Kalau tadi kita takut karena gelap, adik-adik, yang membuat bangsa Israel itu takut dan terancam itu adalah karena mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini, kalau kita baca di ayat yang kelima, sesuai dengan tema kita, adik-adik, itu kita mau belajar, marilah berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi jika kita mau selamat dalam kegelapan itu, adik-adik, mari kita bertobat, kembali ke jalan yang benar, terima terangnya dari Tuhan, supaya kita tahu kita mau melangkah ke arah yang mana. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita kembali lagi ke video yang tadi kakak boleh share di awal khotbah, kita lihat adik-adik, ada lilin keempat. Lilin keempat yang tetap menyala. Lilin apa itu adik-adik? Lilin keempat adalah lilin pengharapan. Terang yang menyala itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri, yang selalu memberikan pengharapan untuk kita semuanya. Kalau kita perhatikan adik-adik, di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12, itu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Oleh karena itu adik-adik, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menutupi keterbatasan hidup kita. Nah, adik-adik yang terkasih, minggu hari ini kita masuk di dalam minggu Advent keempat. Minggu Advent keempat itu adalah minggu penantian. Karena sebentar lagi kita akan mengingat rayakan kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi terang sebagai juru selamat dunia. Adik-adik, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan bahwa orang-orang yang benar itu adalah orang-orang terang, bukan orang-orang gelap. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak akan lagi berada dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kalian berjalan di dalam terang Tuhan, itu akan memastikan jalan kalian itu akan terarah dan akan mudah untuk dilalui. Karena hanya dalam teranglah kita dapat melihat, dan hanya dalam teranglah kita sebagai manusia itu dapat percaya diri dalam menentukan langkah. Itu berarti adik-adik, ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, itu akan membuat kita sebagai manusia berani untuk melangkahkan kaki kita di dalam hidup ini. Adik-adik yang terkasih, orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan itu harus nyata di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih adik-adik, bagaimana dengan kalian? Kalian ini adalah anak-anak teruna, ya. Kalian itu adalah anak-anak terangnya Tuhan.
Oleh karena itu adik-adik, kakak mengajak kita semua, mari kita menjaga diri kita agar setia, tekun, berjalan di dalam terangnya Tuhan. Apapun kondisi adik-adik saat ini, kalian lagi punya kondisi yang buruk, kalian lagi punya kondisi yang baik, kalian lagi sedih, kalian lagi senang, adik-adik, apapun kondisinya adik-adik, tetaplah berjalan selalu dalam terang Tuhan yang memberikan pengharapan yang sejati. Nah, kalau kalian bertanya nih sama kakak, Kak, kalau saya berjalan dalam terang Tuhan itu, saya harus bagaimana, Kak? Saya harus seperti apa gitu? Yang pastinya adik-adik, ketika kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, maka sikap hidup kita itu harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang nih kalian udah pas dui, beribadahnya seperti apa? Apakah masih disuruh-suruh sama orang tua atau sudah inisiatif sendiri? Itu kelihatan adik-adik kalian berjalan dalam terang Tuhan atau dalam kegelapan. Gimana kalian berdoa? Masih udah tekun belum kalian dalam berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran permasalahan hidup kalian kepada Tuhan adik-adik? Ya, dan kita harus terus melakukan kebaikan kepada sesama tanpa pamrih. Dan akhirnya adik-adik, kalian pun siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi, bukan hanya menjadi berkat untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa memancarkan sinar kemuliaan Kristus dalam hidup kita, mulai dari lingkungan terkecil adik-adik, bersama dengan keluarga, lingkungan sekolah adik-adik, bersama dengan teman-teman di gereja, lingkungan masyarakat, bahkan terlebih lagi bagi bangsa dan negara. Ingat adik-adik teruna yang terkasih, ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, itu kita akan memiliki sukacita, kita akan memiliki bahagia, sejahtera, dan terlebih lagi adik-adik, kita akan memiliki keselamatan kekal, dan kita akan menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 109, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah ku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah ku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Bapak pembahasan bertanya sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat orang tua kami, Tuhan. Berkatlah kesehatan orang tua kami supaya orang tua kami bisa melakukan aktivitas tanpa peran suatu apapun dan bekerja untuk mencari nafkah. Berkatlah juga untuk masa libur Natal dan Tahun Baru, Tuhan. Berkatlah semoga libur Natal kali ini tetap berjalan dengan baik tanpa keluhan suatu apapun, dan berkatlah juga supaya kami masih bisa menjaga protokol kesehatan kami.
Berkatlah juga untuk persekutuan Taruna Tuhan, berkatlah persekutuan Taruna Tuhan dimanapun kami berada, supaya persekutuan Taruna tetap masih bisa melakukan ibadah setiap hari Tuhan, setiap hari Minggu. Berkatlah juga untuk yang berulang tahun Tuhan, berkatlah Tuhan panjangkan umur mereka Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan sehat tanpa keluhan suatu apapun. Hanya doa kami yang kami haruskan dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin berdoa buat gereja kami ya Tuhan, GPB Sebulon Batam. Bapak sertai untuk setiap program-program kerja yang sudah disusun, setiap kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan ke depan, khususnya Bapak untuk kegiatan Natal di bulan Desember ini. Bapak, kiranya Engkau lancarkan dan sertai selalu agar setiap apa yang boleh dilakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sertai Tuhan untuk Ibu Pendeta kami, untuk para majelis, para pengurus dan pelayan pelkat yang Tuhan sudah tempatkan di gereja kami ini ya Tuhan, untuk boleh melayani. Biarlah kami boleh melayani Engkau bukan karena paksaan, tapi karena kesungguhan hati, dan biarlah apa yang kami kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami anak-anak Taruna-Mu dalam masa pendidikan kami, apalagi dalam situasi COVID saat ini ya Tuhan. Kami yang mungkin masih harus belajar di rumah, atau kami yang sudah bisa proses belajar di sekolah, Tuhan mampukan kami anak-anak Taruna-Mu untuk boleh mengerti, untuk boleh mengikuti setiap pelajaran yang boleh diberikan oleh guru-guru kami. Kami boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Bapak, ketika kami juga kemarin sudah boleh mengikuti ujian dan saat ini kami sedang menunggu hasil ujian kami, Tuhan berkati agar kami pun boleh memperoleh hasil yang terbaik. Tuhan sertai juga untuk kesehatan kami, baik buat kami, adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya ya Tuhan. Untuk setiap kami yang mungkin belum bisa bersekutu bersama karena sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan berkati setiap proses pengobatan, untuk dokter yang merawat, obat-obatan yang dimakan, agar kami juga boleh kembali sehat dan boleh bersekutu bersama dalam ibadah YMPT di minggu yang akan datang. Bapak, kiranya Engkau juga boleh memberkati untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami ingin berdoa bagi kejadian yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk keluarga yang terdampak erupsi Semeru dan juga gempa yang terjadi di NTT. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikan ketabahan Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala mahara bahaya. Cukupkan mereka untuk segala sesuatunya Tuhan Yesus. Sertai juga untuk tim-tim penyelamat yang juga diturunkan untuk bekerja, agar mereka juga boleh bekerja dengan baik dan situasi negara kami boleh kembali aman dan semua bisa terkendali dengan campur tangannya Tuhan. Bapak, kami juga yang berdoa untuk persembahan terbaik yang boleh kami berikan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, dan pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kami ketika nanti tanggal 24 dan tanggal 25 Desember kami akan masuk dalam persiapan malam Natal dan Natal. Persiapkan hati kami ya Tuhan, persiapkan diri kami untuk boleh mengambil bagian dan mengingat rayakan kehadiran Juru Selamat di dalam dunia ini. Ya Bapak, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami menaikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Gita Bakti nomor 277, Firman Tuhan sudah kudengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa dan berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah YMPT kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Bapa firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama, boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami, dan kami boleh setia dan tekun berjalan dalam terang Tuhan, sehingga hidup kami pun boleh terus berkenan kepadamu. Bapa yang baik, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus boleh menyertai kami sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.